Gimana jadinya kalau Amerika Serikat itu nggak pernah ada? Dan kejadian itu tuh mungkin saja terjadi jika ada satu peristiwa besar yang terjadi. Amerika Serikat itu pernah hampir gagal jadi sebuah negara. Dan ini kisah dalam sejarah. Benar-benar kejadian. Tapi karena satu kesempatan kecil yang diambil oleh seorang tokoh, Amerika itu akhirnya nggak jadi bubar. Gimana ceritanya? Mari kita bahas. Selamat datang di History Unplugged, di mana kita mau membahas kisah-kisah sejarah yang bisa kita ambil nilainya ke kehidupan kita sehari-hari. Di episode kali ini, kita mau ngebahas bahwa satu tindakan kecil aja itu bisa merubah seluruh negara. Dalam hal ini, itu Amerika Serikat. Kita akan melakukan perjalanan di tahun 1790, di mana waktu itu Amerika itu baru merdeka. Dan seperti negara yang baru merdeka, itu mengalami banyak sekali masalah, terutama masalah keuangan. Di tahun itu, Amerika itu punya dua kubu yang saling berantem di Kongres, di mana hal ini tuh bisa bikin Amerika terpecah. Kubu pertama itu Alexander Hamilton, Menteri Keuangan yang punya visi besar soal keuangan. Ia itu mengusulkan bahwa Amerika atau pemerintahan federal Amerika itu harus menanggung utang-utang negara-negara bagian dari Amerika Serikat. Kebijakan ini itu disebut sebagai Assumption Bill. Dan dia juga mengusulkan untuk mendirikan bank nasional. Tujuannya agar Amerika itu punya sistem kredit nasional yang kuat dan sistem keuangan yang modern. Di pihak lain ada Thomas Jefferson, Menteri Luar Negeri, dan James Madison, anggota Kongres. Thomas Jefferson dan James Madison ini menolak usulan Alexander Hamilton. Mereka itu berasal dari kubu oposisi yang mewakili kepentingan negara-negara bagian selatan. Mereka itu khawatir bahwa usulan Hamilton akan membuat pemerintahan federal atau pemerintahan pusat Amerika Serikat itu terlalu kuat, yang tentunya akan mengancam kebebasan rakyat dan juga menguntungkan para spekulan ekonomi di utara bagian Amerika Serikat. Perdebatan ini tuh begitu sengit sehingga menimbulkan isu bahwa Amerika akan segera terbelah dan terjadinya Civil War. Rencana Hamilton itu gagal 2 kali dan mimpi Hamilton untuk menyatukan sistem keuangan Amerika itu gagal. Problematika tersebut itu bikin Thomas Jefferson punya ide yang cukup aneh. Di tengah perdebatan di media, perdebatan di publik dan di Kongres, ada satu orang yang punya intuisi buat menyelesaikan semua ini di meja makan. Namanya itu Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ini akhirnya mengambil inisiatif buat mengundang Alexander Hamilton dan juga James Madison untuk makan. Mereka diundang ke rumah untuk makan biasa aja tanpa ada protokoler, tanpa ada media untuk mendiskusikan masalah ini. Ini adalah simple action yang dilakukan oleh Thomas Jefferson yang melihat bahwa situasi ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang simple banget, yaitu mengajak mereka bertiga itu makan bersama. Dan intuisi yang berbicara ke Thomas Jefferson itu benar. Pada akhirnya perdebatan sengit yang hampir memecah belah Amerika Serikat akhirnya terselesaikan, dan kejadian ini itu disebut sebagai Compromise 1790, di mana ada terjadi kompromi besar antara berbagai tokoh tentang suatu ide yang diselesaikan di meja makan. Hasilnya itu Kongres menyetujui 2 hal. Pertama, rencana keuangan Hamilton itu disetujui. Pemerintah federal Amerika Serikat mengambil alih utang-utang negara bagian Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat itu secara keseluruhan punya pondasi ekonomi yang kuat dan tidak saling bersaing antar negara bagian. Kedua, ibu kota negara itu dipindahkan dari yang tadinya di New York berpindah ke arah negara bagian selatan yang nantinya disebut sebagai Washington DC. Tapi cerita ini tuh bukan tentang keberhasilan Amerika Serikat, bukan tentang ekonominya, tapi tentang ruang diskusinya. Bahwa ada simple action yang dilakukan oleh Thomas Jefferson yang bisa ngerubah sejarah dunia. Bayangin kalau Thomas Jefferson itu nggak ngundang makan James Madison sama Alexander Hamilton. Apa yang akan terjadi pada dunia? Mungkin Amerika itu nggak pernah ada. Tapi karena simple action itu, Amerika tetap berdiri jadi negara adidaya hingga sekarang. Kisah ini tuh ngajarin kita tentang suatu hal. Bukan tentang politiknya, bukan tentang ekonominya, tapi tentang menyatukan perbedaan dan pendapat. Tentang gimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah besar yang mungkin kita hadapi. Ketika kita punya musuh, ketika kita punya masalah, apa yang harus kita lakukan? Ini tentang decision making, tentang pengambilan keputusan. Apakah kita akan terus berlarut-larut
larut dalam sebuah masalah, saling nyerang, saling melukai satu sama lain, nggak mau salah, nggak mau mengakui pihak lain benar, atau memilih buat diskusi, buat ngajak bicara, apa yang bisa kita improve lewat sebuah simple action, yaitu mungkin makan, ngobrol, dan kita temuin itu di titik tengah. Kompromi 1790 ini itu ngajarin kita satu hal, kadang problem yang kita anggap besar itu solusinya cuma simple action aja, ngobrol, argumentasi, bahwa orang seberbeda apapun ketika ngobrol tuh kadang masalahnya bisa selesai hanya karena ngobrol aja. Dan ini tuh kan persoalan pengambilan keputusan yang kecil aja sebetulnya, bukan yang besar-besar. Jadi kadang kita jangan fokus ke pilihan-pilihan yang besar. Bisa aja pilihan-pilihan kecil kayak kita mungkin ngobrol sama seseorang, kenalan sama seseorang, itu bisa merubah sejarah, bisa ngubah sejarah. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan apa yang kita punya. Jadi jangan remehkan pilihan sekecil apa. Jadi aku pengen tahu kira-kira simple action apa, langkah kecil apa yang pernah kamu ambil yang kamu rasa itu bisa ngerubah hidupmu seumur hidup. Tulis di kolom komentar ya. Gitu aja History Unplugged episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di Jalan-Jalan Samurai karena kita update tiap hari, tiap jam 7 pagi. See you, terima kasih, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jalan Samurai membutuhkan dukunganmu untuk terus tumbuh dan berkarya. Bantu kami menghadirkan lebih banyak konten bermanfaat dengan cara subscribe dan ikuti semua media sosial kami. Dukung langsung melalui Saweria dengan berdonasi di saweria.co/jalansamurai. Juga beli produk digital kami di link.id/jalansamurai. Setiap dukunganmu akan berkontribusi pada peningkatan kualitas konten dan perluasan dampak edukatif kami. Terima kasih atas partisipasimu. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir.